Mutiara tuh punya every reason possible buat benci sama Kayla. Jadi kamu harus percaya kalau misalnya memang Mutiara pelakunya. Kamu tahu nggak, Kat? Kayla udah curi baju-baju Mutiara yang kamu beliin buat dia dinner. Dan Kayla juga udah ngegagalin rencana dinner kalian dengan cara nyuruh orang-orang buat datang ke kosannya dia terus ngelemparin telur busuk, tepung dan segala macam. So, Mutiara punya every reason buat ngebenci Kayla. Dia tuh punya motif, kan? Dia punya motif. Cukup! Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 189. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Adit yang frustasi karena ancaman dari Cynthia. Ini membuat Yanto heran, makanya Aditya langsung mencari cara lain untuk mengungkap rahasia Cynthia lagi. Aditya yang sampai di rumah membuat Aditya kesal karena Trimo gak membukakan gerbang. Bagaimanapun Aditya kesal karena Cynthia. Di lain sisi, pengacara yang Kenzo siapkan sudah datang. Ini Kenzo lakukan untuk membantu Mutiara. Yang penting saya terima kasih sama Bapak atas kesediaan Bapak udah mau datang ke sini buat membantu kasusnya Mutiara. Pak, saya yakin kalau Mutiara itu nggak bersalah, Pak. Bukan Mutiara yang bikin Kayla kritis sampai masuk rumah sakit, Pak. Niat Mutiara justru pengen ngebantu doang, Pak. Ya, saya paham Mas Kenzo. Nantinya Mutiara akan memberi hak untuk tidak menjawab pertanyaan polisi. Nanti pada saat saya mendampingi sebagai kuasa hukumnya. Ya, saya mengerti, Pak. Saya minta tolong banget, Pak, sama Pak Rao. Jangan sampai Mutiara jadi tersangka atas sesuatu yang gak pernah Mutiara lakuin, Pak. Baik, Pak. Setelah mendengar seluruh cerita yang Mas Kenzo sampaikan, ditelepon. Dan sekarang, barang bukti itu baru cuma satu. Jadi Mutiara itu belum bisa dijadikan sebagai tersangka. Semoga aja, Pak. Mendingan sekarang langsung masuk, Pak. Biar bisa nampingin Mutiara. Ya, baik, Mas. Sedangkan Aditya masih emosi karena kejadiannya. Ini karena Cynthia yang berani mengancamnya. Pas banget dengan Sandra yang menghubungi Aditya. Ini lagi-lagi untuk mencari tahu urusan Aditya di rumah sakit. Walaupun gitu, Aditya punya banyak alasan. Kemarin aku sempat lihat Om bolak-balik ke rumah sakit Mulia, terutama di bagian arsip. Sebenarnya Om jadi apa sih? Kok diam, suara aku putus-putus ya? Enggak. Maaf Sandra, maaf. Om ke rumah sakit Mulia itu karena Om lagi pengen cari arsip soal Kenzo. Ya karena akte kelahiran Kenzo itu hilang. Jadi Om harus datang ke rumah sakit Mulia, ya. Kalau aktenya Kenzo hilang, kenapa Om sendiri yang turun tangan ke rumah sakit? Kenapa nggak nyuruh Pak Trimo aja? Atau Pak Yanto, atau Binunu? Kan banyak yang bisa disuruh. Memangnya ada yang aneh? Kenzo itu anak Om loh. Sorry Om, tapi kan... Udah deh Sandra ya. Om lagi banyak urusan. Nanti kita lanjutin aja teleponnya, oke? Karena omongan Aditya, Sandra menutup masalahnya ini dan akan fokus memasukkan Mutiara ke dalam penjara. Sementara Rianti dan Aurel menjenguk Kayla membuat Aurel merasa bersalah. Tepat Rianti yang menasihati soal kelakuan Ivan. Tapi bagaimanapun Rianti lebih memilih diam untuk tidak menyakiti perasaan Aurel. Miss Kiss khawatir melihat Mutiara yang sedang tanya jawab dengan polisi. Kedatangan Sandra lagi-lagi mengompori Kenzo. Ini membuat Kenzo marah. Ken, kamu harus dengerin aku, Ken. Mutiara tuh punya every reason possible buat benci sama Kayla. Jadi kamu harus percaya kalau misalnya memang Mutiara pelakunya. Kamu tahu nggak, Ken? Kayla udah curi baju-baju Mutiara yang kamu beliin buat dia dinner. Dan Kayla juga udah ngegagalin rencana dinner kalian dengan cara nyuruh orang-orang buat datang ke kosannya dia terus ngelemparin telur busuk, tepung dan segala macam. So, Mutiara punya every reason buat ngebenci Kayla. Dia tuh punya motif, kan? Dia punya motif. Cukup! Mulai sekarang aku mau denger ocehan dari kamu lagi. Ngerti kan? Pas banget dengan Mutiara yang bebas. Jelas-jelas ini membuat Sandra jadi emosi. Pak Rao, gimana hasilnya, Pak? Saat ini Mutiara belum bisa dijadikan sebagai tersangka. Karena alat bukti masih kurang. Jadi dia bebas.
tapi tetap dalam pengawasan. Terima kasih banyak, Pak. No way! This is nonsense. Ini nggak mungkin. Itu ada barang buktinya udah jelas loh. Masa Mutiara nggak dipenjarain? Mutiara, kita pergi dari sini ya. Apalagi melihat Kenzo yang pergi bersama Mutiara. Proses hukum sudah sesuai dengan aturan, tapi memang barang buktinya yang kurang, jadi tidak bisa menjerat Mutiara. Nggak bisa gitu dong, Pak. There's must be something wrong. Pasti ada yang salah dong. Orang barang buktinya jelas kayak gitu. Gimana pun caranya saya bakal cari bukti lagi dan saya bakal pastiin Mutiara bakalan membusuk di penjara. Baru juga Rianti dan Aurel yang mengkhawatirkan keadaan Kayla. Tapi tiba-tiba kedatangan Marsha langsung menyatakan permintaan maaf yang telah mencelakai Aurel. Aku mau minta maaf sama kamu. Buat? Sebenarnya kemarin pas kamu sakit perut itu, aku yang naruh sesuatu di orange juice kamu yang kamu minum. Apa kamu bilang? Kamu udah gak waras ya? Kamu tuh bisa aja menghilangkan nyawa anak saya loh. Saya bisa laporin kamu dan saya bisa perkarain kelakuan kamu. Udah, Ma. Jangan apa sih, Aurel? Mama gak terima dong. Ma, masalah kita sudah banyak, jangan ditambah lagi. Pernyataan Marsha membuat Rianti marah. Rianti gak mudah terima, walaupun Aurel sudah memaafkannya. Marsha yang dihubungi oleh Mutiara membuat dirinya menjauh. Dan Mutiara yang ingin menemui Marsha membuat Marsha jadi marah. Apa lagi sih? Saya benar-benar gak tahu apa-apa. Jadi gak ada yang harus kita omongin. Sementara Dikta menghubungi Aurel terkait rencana permintaan maaf Marsha. Bagaimanapun Dikta akan mendoakan Kayla bersama acara baksos. Tuh kan, Miski jadi terharu lihat Dikta yang membanggakan Cynthia sebagai mamahnya di depan semua orang. Ivan mendoakan soal persembuhan Kayla dan dirinya jadi kepikiran soal dugaan pelaku yang telah menyakiti Kayla. Sedangkan Rianti yang mendengar dari awal soal tuduhan Ivan, Rianti jelas-jelas gak terima kalau anak-anaknya dituduh. Gak hanya itu, Bisa-bisanya Ivan menuduh kedua putriku. Rianti menghubungi Kenzo untuk bertanya dengan keadaan Mutiara dan Kenzo. Rianti ingin melindungi kedua anaknya. Ya mungkin aja kan Mutiara itu pelakunya. Tapi kamu juga harus memegang asas praduga tak bersalah. Kamu nggak boleh nuduh siapapun tanpa bukti, termasuk Mutiara. Sekarang biarin aja tim penyidik yang cari buktinya, Kenzo. Kalau perlu kamu bantu selidikin sampai ketemu buktinya. Iya, Ma. Kenzo juga lagi selidikin kok. Karena Kenzo yakin kalau Mutiara itu nggak bersalah. Syukurlah kalau begitu. Ketika di jalan, Mutiara jadi memikirkan masalah-masalahnya yang menimpanya saat ini. Tapi Mutiara tetap kepikiran soal keadaan Kayla. Makanya dia langsung menghubungi Ivan. Kondisi Mbak Kayla gimana, Van? Ya, sekarang aku nggak ada di dekatnya Kayla ya. Cuman terakhir dia udah dipindahin ke ruang ICU. Loh, emangnya kamu nggak di rumah sakit? Masih kok. Aku nggak bakal tinggalin Kayla. Aku khawatir banget sama dia. Aku cuman takut tiba-tiba Kayla tiba-tiba udah nggak ada. Insya Allah pasti banyak orang yang doain Mbak Kayla supaya cepat sembuh. Ya masalahnya Kayla tuh nggak kayak kamu, Mut. Banyak yang peduli sama kamu. Serius, Mut. Kamu nggak disuruh Aurel, dimanfaatin Aurel gitu buat nyakitin Kayla? Ivan yang menjelaskan dan beritahu dugaannya membuat Mutiara heran. Makanya Mutiara memberitahu soal kemungkinan dugaan pelakunya. Kamu tahu kan kalau nggak mungkin aku ngelakuin itu. Ya, sekarang aku udah nggak tahu lagi. Aku udah takut, udah susah percaya sama orang. Maksudnya? Ya kayak kamu aja. Aku kan tahu banget kamu dibenci sama Tante Rianti. Tiba-tiba kamu foto bareng keluarganya, happy banget gitu. Ya aku nggak tahu kamu berubah atau gimana sih. Saking dekatnya sama Kenzo sama Aurel. Aku juga udah nggak tahu lagi. Yang kemungkinan ngelakuin ini semua itu Mbak Marsha. Kayaknya yang ngelakuin kemungkinan Mbak Marsha. Ini sekarang aku sama Mas Kenzo lagi pengen ke Sententia Cafe untuk tanyain ke Mbak Marshanya langsung. Soalnya aku tahu soal alamat itu aja dari Mbak Marsha.
Tuh kan, Ivan langsung menemui Marsha di rumah sakit. Makanya Marsha jadi panik dan bisa-bisanya Marsha malah menyalahkan Sandra. Udah aku bilang yang kemungkinan ngelakuin hal ini itu Aurel. Ya masalahnya Mutiara dapat tempat penyekapannya Kyle dari elu. Aku deh. Aku tahu alamat itu dari seseorang. Siapa? Aku nuduh Aurel karena aku gak suka dia deket-deket sama Dikta, Van. Tapi sebenarnya pelakunya itu Sandra. Gak hanya itu, Ivan langsung menghubungi Sandra untuk bertanya. Udah pasti dia masih jadi senang dan dirinya memikirkan rencana lain bersama anak buahnya. Sikap Ivan yang gak percaya kepada dirinya membuat Mutiara kecewa. Keraguan Mutiara membuat Kenzo curiga. Mutiara yang ingin menuju lokasi bersama Kenzo membuat Kenzo mendatangi lokasinya bersama kepolisian. Bagaimanapun Mutiara ingin mengungkap buktinya. Kamu yakin ada CCTV di sini, Mutiara? Ada kok, Mas. Di ruangan yang itu. Kamu yakin, Mutiara? Iya, Mas. Harusnya ada di sini. Oh iya, Mutiara. Ada bekas kabar di situ. Kamu gak salah. OMG's first. CCTV di gudang hilang gitu aja. Udah pasti Marsha dan anak buahnya sudah menghilangkan jejaknya lebih dulu. Bagaimanapun Mutiara masih kepikiran soal sikap Ivan. Tapi lagi-lagi Mutiara masih membohongi Kenzo. Miskis jadi terharu melihat Kenzo dan Mutiara yang sama-sama mendoakan untuk kesembuhan Kayla. Ternyata anak buah Marsha mendatangi rumah Sandra. Ini untuk dirinya menaruh CCTV di rumah Sandra. Kedatangan Ivan di rumah Sandra juga gak digubris apapun. Bahkan Ivan berusaha menghubungi Sandra berkali-kali. Apalagi Siti melarang Ivan masuk. Tapi tetap aja Ivan memaksanya. Kerusuhan Ivan mau gak mau Sandra akan menemuinya. Semua omongan Ivan buat Sandra bingung. Tapi tetap aja Ivan memaksa Sandra. Lu gak usah so innocent sama gue ya. Gue tahu ini semua gara-gara lu. Lu yang culik Kayla. Lu yang jebak Mutiara. Lu yang ada domain ini ke semua orang. What the hell are you talking about? Lu ngomongin apa sih? Gue gak ngerti. Lepasin gue gak? Enggak. Gue gak bakal lepasin lu sampai lu ngaku. Ngaku. Ngaku apa sih? But I don't even know what you're talking about. Ngaku. Siti! Ngaku. Siti! Lepasin. Lu kenapa sih gak mau ngaku? Karena gue tau ini semua gara-gara lu. Lu yang culik Kayla karena dia mau pergi dari rumah lu. Ya, sampai lu sekat dia di gudang. Gua tahu lu yang udah manfaatin kepolosan di Mutiara biar dia jadi salah di semua ini. Ngaku. I don't even know what the hell you're talking about, Ivan. Go! Tanya security Siti. Ya udah, kalau lu gak mau ngaku, kita ke kantor polisi sekarang. Ayo. Ivan. Tuh kan, Sandra sampai berusaha masuk ke rumahnya lagi. Ini masih buat perdebatan antara Ivan dengan Sandra. Miskis dibuat heran karena Aditya masih mencari petunjuk untuk membantu Cynthia. Sampai dirinya bertanya kepada Rianti. Dan pertanyaan Aditya jelas-jelas buat Rianti panik. Aku tuh pengen tahu, kenapa dulu waktu kamu melahirkan Kenzo, kamu langsung jalan-jalan bawa Kenzo keluar? Kan waktu itu aku udah bilang sama kamu kalau aku terlalu bahagia. Jadi aku nggak sabar buat ketemu sama kamu, makanya aku keluar kamar biar kamu bisa cepat ketemu sama anak kita. Apa ada yang salah dengan hal itu? Enggak. Waktu kamu bawa Kenzo keluar untuk ketemu aku, apa kamu pernah ngeliat seorang bayi di kamar bersalin yang ditinggalkan sama ibunya? Karena omongan Aditya, Rianti jadi kepikiran soal kejadiannya saat dulu. Apalagi Rianti yang menyembunyikan anak perempuannya. Mas? Ya. Kamu kok udah pulang? Katanya baru besok kamu pulang dari Bandung. Ya, aku sengaja pulang cepat. Dan aku pengen ngeliat hasil USG-nya. Tapi aku baru aja pulang dari rumah sakit buat USG. Kalau aku tahu kamu pulang hari ini, aku bakal nungguin kamu, Mas. Gak apa-apa. Aku cuma pengen tahu
kondisi anak kita? Anak kita sehat kok. Semuanya baik-baik aja. Dan selama hamil ini kan aku juga selalu jaga pola makan, aku jaga pola hidup sehat, dan aku juga selalu minum susu buat ibu hamil. Supaya anak pertama yang kita idam-idamkan bisa lahir dengan sehat dan kuat. Jelas dong. Harus kuat seperti bapaknya. Ya. Sejak kehamilanku, bahkan sampai sekarang, Mas Aditya nggak tahu kalau anaknya itu perempuan. Dulu aku selalu berusaha untuk mengakali supaya Mas Aditya nggak pernah bisa nemenin aku USG. Supaya dia nggak bisa lihat langsung kalau anak kami sebenarnya perempuan. Baru juga Kenzo sampai di kafe, Kenzo langsung dihubungi oleh Rianti. Ini semua masih soal Marsha. Kenzo, tadi Marsha kesini. Dia mau ketemu Aurel dan dia minta maaf karena dia yang udah bikin Aurel itu sampai sakit perut dan dibawa ke rumah sakit. Tadinya mama tuh mau perkarain dia, Kenzo, tapi Aurel ngelarang mama. Jadi dia udah ngomong langsung sama Aurel? Sementara Dikta yang ada di rumah sakit langsung bertemu dengan Ivan. Perkataan Dikta membuat Aurel senang. Sesampainya Kenzo dan Mutiara di kafe Sanantia, langsung bertemu dengan Cynthia. Jelas perkataan Mutiara membuat Cynthia heran karena ulah Marsha. Soal tempat penyekapan yang Mbak Kayla yang tahu itu sebenarnya Mbak Marsha. Jadi kita pengen langsung tanyain ke dia soal itu. Jadi Marsha juga ngelakuin itu? Makanya Kenzo dan Mutiara akan segera kembali ke rumah sakit. Sedangkan Ivan yang datang ke ruang ICU membuat Aurel dan Rianti berjaga jarak dari Ivan. Tapi siapa sangka kalau Ivan malah mengusir Aurel dan Rianti. Jauh-jauh dari anak saya. Tapi aku juga minta kalian jangan dekat-dekat sama Kayla. Mendingan kita pulang aja, Ma. Ayo sayang. Baru juga Rianti dan Aurel akan segera pergi. Tapi tiba-tiba ada tanda-tanda dari keadaan Kayla. Ini membuat Ivan mengkhawatirkannya. Di lain sisi, Aditya mulai frustasi karena gagal. Makanya dia berusaha minta maaf kepada Cynthia. Siapa sangka kalau Cynthia bisa mengancam Aditya kembali tanpa Aditya tahu kalau Cynthia menyimpan rahasia Aditya. Aditya sadar nggak kalau saya itu tahu rahasia Pak Aditya? Tapi saya memilih untuk merahasiakannya dan gak cerita sama sekali ke anak-anak Anda. Kamu tahu apa alasan saya gak pernah buka rahasia kamu? Gak pernah ngancam untuk buka rahasia kamu itu ke anak-anak kamu. Seperti kamu ngancam saya akan buka rahasia saya ke Dikta. Saya Kenzo, tapi ibu siapa ya? Cynthia. Saya takut, Bu Cynthia. Saya takut, Bu Cynthia. Karena saya nggak mau menyakitin perasaannya Kenzo. Mungkin kalau anak saya masih hidup, kurang lebih dia akan seumuran Kenzo. Dan sifatnya Kenzo itu, saya rasa sangat bertolak belakang sama kamu. Kenzo itu sangat menghargai perempuan. Beda banget sama kamu. Kamu tuh selalu merendahkan wanita. Kamu sadar nggak? Jangan kamu pikir karena ada satu atau dua wanita yang tergila-gila sama kamu dan mau sama kamu. Kamu merasa semua perempuan itu sama. Segitu bedanya ya kamu sama anak kamu sendiri. Bahkan Kenzo itu mengingatkan saya sama mantan suami saya. Pak Bobby? Bukan. Mas Herman. Kenzo sama kamu segitu bedanya. Dan Kenzo memang satu-satunya alasan saya untuk menahan mulut saya, gak menceritakan semua rahasia kamu. Memangnya anak-anak kamu tahu kalau kamu sebenarnya pertama kali menikah sama Widuri, baru kamu nikah sama Rianti. Rahasia kamu akan saya pegang kok. Tapi kalau kamu berani ngancam saya, lihat nanti apa yang saya akan lakuin.
Saya nggak bisa menjamin Kenzo dan Aurel nggak tahu cerita sebenarnya. Coba kamu bayangin, kalau sampai Kenzo dan Aurel tahu ibu mereka itu istri kedua. Kira-kira gimana ya reaksinya? Mungkin nggak mereka bisa maafin kamu seperti Dikta maafin saya? Miskis jadi terharu melihat Kenzo yang memperhatikan Mutiara bagaimanapun itu. Kamu minum dulu, biar hangat. Tapi kau boleh pengen semuanya cepat tuntas. Tapi kamu harus pikirin diri kamu sendiri. Masalah kesehatan kamu, isi perut kamu. Nah, buat MKislovers yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.